Balik lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Kali ini gua akan melanjutkan dari project yang kemarin, yaitu untuk vektor mobil. Nah, kali ini gua berfokus ke bagian coloring dan juga ke bagian shading. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cara pembuatannya, ikuti saja video ini sampai selesai. Dan gimana sih hasil jadinya dari Nissan Skyline R34 yang dipakai Paul Walker. Nah, seperti inilah proses coloringnya. Pertama kalian bisa duplikat dulu, kemudian kalian bisa tambahkan beberapa project. Nah, di sini gua menggunakan tools isi atau fill tools. Kemudian kalian airdrop dan jangan lupa ya untuk coloringnya itu di bagian yang sudah digabungkan semua atau udah di-combine semua. Untuk tutorial line artnya ada di video yang sebelumnya. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung tonton aja di video yang 2 hari ke belakang, karena gue seperti biasa akan rutinitas mengupload video setiap 2 hari sekali. Nah, untuk bagian warna setelah selesai kalian bisa gunakan select tools, bisa select all, kemudian setelah itu pilih line artnya. Setelah dipilih line artnya, kalian cari yang namanya salin. Nah, setelah disalin di atas ada yang tulisan paste. Nah, di sini itu gunanya untuk mengcopy paste warnanya saja. Jadi setelah tadi kalian pilih select tools, select all, kemudian select line artnya supaya tidak ke copy. Nah, untuk bagian warna lainnya juga sama menggunakan cara yang sama. Nah, setelah seperti ini barulah kalian ke proses yang selanjutnya, yaitu bagian shading. Untuk bagian yang tidak pentingnya kita sembunyikan dulu karena kita akan berfokus ke bagian bodinya. Nah, untuk di bagian bodinya kalian ambil warna dari warna dasar yang tadi kalian ambil. Warna dasar itu yang mana sih bang? Itu yang tadi pertama kali kalian ambil untuk proses coloring. Nah, dan ini namanya proses apa ya? Tentunya ini namanya proses shading. Nah, untuk proses shading tersebut itu tergantung dari warna atau tergantung dari bodinya juga ya, karena tidak semua body mobil sama, karena ada yang menggunakan body kit, ada yang menggunakan body orinya. Nah, di sini kebetulan untuk Nissan Skyline-nya itu sudah menggunakan body body kit ya. Untuk body kitnya gak tahu ini untuk stylenya style seperti apa, tapi yang jelas kalau untuk mobilnya itu gua searching namanya Nissan Skyline R34 GTR 34 lah, seperti itulah. Gua juga agak sedikit lupa karena ini bahan udah lama banget, udah sekitar 2 bulan ke belakang, tapi gua baru sempat bikinnya sekarang. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan tutorial vektor mobilnya bisa kepoin aja di channel gua, karena di channel gua itu isinya tentang vektor semua. Dan barangkali kalau mau order bisa langsung order juga. Misalkan kalian punya komunitas mobil apa nih, langsung aja di order ke gua. Untuk harganya itu menyesuaikan tergantung dari mobil dan tergantung dari bentuknya juga. Balik lagi ke tutorial. Untuk di bagian tutorial ini gua fokuskan ke bagian depannya dulu. Nah, kenapa harus fokus ke bagian depan? Karena biasanya bagian depan itu yang paling rumit dan yang paling amat-amat banget susah lah. Kalau kalian belum paham semestinya. Nah, di sini gua menggunakan warna masih tetap warna yang sama seperti shading yang pertama tadi. Nah, kalau ada bagian yang susah bisa duplikat kemudian digabungkan. Kalau kalian penasaran dengan cara menggabungkannya bisa cek aja di history gua atau di video-video gua yang sebelumnya, karena banyak sekali udah gua bikinkan beberapa mobil atau setiap mobil itu udah pernah gua bikinkan. Nah, untuk bagian shading tersebut kalian harus pahami dulu yang namanya bayangan. Jadi shading kan artinya bayangannya. Jadi kalian harus mengerti dulu ini harus di bayangannya di sebelah mana atau harus menggunakan warna yang seperti apa. Karena kebetulan gua menggunakan cara yang airdrop atau bisa disebut apa ya, pengambilan warna secara langsung dari objek. Airdrop berarti ya intinya yang kalau gua biasanya kayak airdrop ya ambil dari warna dari si subjeknya itu, dari objeknya gua ambil. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau memberikan apa ya, sedikit polesan supaya lebih mulus, bisa gunakan yang namanya gradasi. Untuk gradasi itu kalian warna satu ke warna dasar, warna jadi penggabungan antara warna dasar dan shading. Itulah biar lebih mudah dipahami. Tapi itu untuk
Gradasi tidak dipakai di semua bagian, hanya bagian-bagian tertentu yang misalkan lebih menonjol, warnanya lebih smooth, itu supaya lebih bisa disebutnya lebih apa ya? Pokoknya biar lebih enak lah ketika dilihat. Nah, setelah bagian shading selesai, karena untuk shadingnya cukup menggunakan dua warna saja, di sini gua langsung ke bagian highlight. Untuk bagian highlight atau bisa disebut lighting ya di bagian pencahayaan, ya gua tentunya ikutin dari warna yang tersedia di mobilnya ya. Jadi gua belum improve karena emang agak lama ya kalau harus improve di bagian mobil karena banyak sekali bagian yang harus digambar lah. Tidak semuanya bisa kita gambar secara seenak EDW ya, gak bisa. Tapi kita harus perhatikan beberapa bagian yang memang harus kita gambar. Untuk di bagian highlight tersebut, itu menyesuaikan dengan keseluruhan di bagian warna, terutama warna si mobilnya tersebut ya. Jadi kalian harus tahu dari mana arah cahayanya datang supaya kalian bisa mengerti cara penempatan highlightnya di setiap mobil. Itu untuk bisa disebut kalau highlight itu ya cuma polesan-polesan terakhir karena cukup menggunakan shading aja itu sebenarnya udah bagus. Tergantung dari style yang kalian pakai ya. Sebenarnya kalau menggunakan line art itu lebih gampang lagi karena kalau untuk bagian line art itu si objek itu udah terlihat membentuk mobil. Nah, di sini untuk setiap bagiannya gue itu apa ya bisa disebut? Pokoknya gue setiap membuat vektor atau membuat apapun itu biasanya gue apa ya tracingkan di seluruh bagian highlightnya dulu, terutama untuk bagian mobil ya, karena untuk bagian mobil itu bagian yang paling gampang kalau menurut gue itu ya. Jadi kalau mobil udah selesai di bagian bodinya itu terlihat ya emang udah berbentuk mobil sih, meskipun banyak beberapa bagian kayak spion, kemudian kaca dan velg, ban dan lain-lain itu masih belum kita tracing. Tapi kalau bodinya sudah selesai itu sudah termasuk apa ya, sudah termasuk bagus lah pokoknya. Nah, untuk kecepatan di sini gua menggunakan 4,5 percepatan supaya kalian tidak bosan-bosan banget ketika menonton lah. Jadi bagian mana saja sih yang penting yang harus digambar kalau membuat vektor mobil? Ya tentunya bagian body itu salah satu bagian yang paling penting ketika menggambar. Nah, untuk bagian shading-shading lainnya sebenarnya penting nggak penting sih, tapi kalian kalau misalkan mau membuat jaring-jaring yang kayak di bagian apa ya, bagian depan, bagian saringan udara, kemudian untuk bagian pendinginnya mesin juga, itu bisa menggunakan yang namanya ballpoint pen. Itu kalian tinggal garis-garisan saja supaya hasilnya lebih rapi juga. Kemudian untuk bagian misalkan yang heksagon dan lain-lain itu udah gua bikinkan di beberapa video ya. Jadi nggak hanya di satu video karena gua banyak sekali menggambar vektor mobil. Jadi kalian bisa cari aja nih. Misalkan ada bagian mana aja sih yang biasanya digambar atau yang paling susah ketika digambar. Kalian bisa aja ke poin yang mobil kayak Bugatti Chiron, kemudian ada lagi yang Civic dan masih banyak lagi lah. Kalian bisa pilih sendiri untuk bagian mobil mana aja yang akan kalian gambar atau bagian yang paling sulit menurut kalian. Nah, untuk di sini karena gua hanya membuat speed art-nya saja, gua nggak sedikit atau nggak membuat full tutorial karena apa ya? Karena problem di editing videonya. Itu terutama karena aplikasinya sering crash. Jadi gua membuatnya speed art-nya saja dan kalau kalian misalkan bosan bisa scrolling di video yang lainnya juga. Cuma kalau di sini tuh gua menggambar beberapa banyak mobil. Gua pernah menggambar kereta, motor dan banyaklah kendaraan-kendaraan yang sudah pernah gua gambar termasuk bus karena ada yang pernah request ke gua, "Bang, bikinin vektor bus." Ya, gua langsung bikinkan lah. Oke, di sini gua akan sedikit memberitahu kalau untuk bagian efek dari si mika lampu itu biasanya gua menggunakan warna putih yang dikasih opasitas kisaran 30
10 atau 20-an. Itu menyesuaikan dengan lighting yang masuk ke mobil ya. Jadi tidak semuanya menggunakan ukuran itu dengan opasitas seperti itu, tapi mayoritasnya lah menggunakan kisaran 20 sampai 30-an lah. Biasanya menggunakan ukurannya itu supaya si mika lampunya itu lebih terlihat, lebih apa ya, lebih ada efek dari kaca-kacanya. Kemudian kalau untuk di bagian velg itu biasanya gua menggunakan step yang sama seperti di bagian body. Kenapa? Karena kalau untuk bagian velg itu bagian yang paling menonjol juga untuk di bagian sebuah kendaraan, terutama mobil ya. Karena beberapa orang atau banyak sekali orang yang suka mengganti velg-velg mobilnya. Misalkan di sini juga kan mobilnya itu Nissan Skyline. Kalau kalian masih apa ya, bisa kepoin-kepoin di Fast and Furious di filmnya itu menggunakan velg yang berbagai macam dan juga untuk harganya itu mahal banget. Mungkin murah bagi orang yang berada lah, tapi untuk bagi kita-kita ya itu masuknya ke mahal banget lah. Untuk buat apa sih? Tapi kalau untuk orang yang bener-bener hobi itu bisa disebut murah karena dilihat dari seninya. Jadi seni itu tidak mengenal kata mahal. Kalau kita suka ya kita beli. Itu orang-orang seni kebanyakan yang seperti itu. Kalau udah hobi-hobi banget ya barulah dibikinkan. Nah, untuk penambahan, misalkan di sini kan masuknya ke bagian stiker ya. Untuk penambahan stiker kalian, misalkan ada yang tulisan, kalian cari aja yang fontnya mirip. Atau kalau misalkan fontnya gak ada yang mirip sama sekali, kalian bisa tracing aja. Tracingnya mau menggunakan pen tools atau mau menggunakan lazy tools itu bebas, terserah kalian. Tapi di sini gua menggunakan font yang hampir mirip-mirip lah. Tidak mirip banget, tetapi ya menyesuaikan saja. Karena ini hanya untuk fan art saja, jadi gua ya gambar sesuka gua juga, sesuka gua aja. Nah, di sini untuk bagian efek dari pencahayaan atau efek dari si lighting yang masuk ke kacanya itu gua menggunakan warna hitam dan putih. Nah, setelah beres semua bagian, tinggal bagian bannya aja. Itu bisa menggunakan warna yang digunakan tadi di bagian warna hitam. Atau kalian bisa ngarang lah, misalkan imajinasi kalian, bermain dengan imajinasi itu enak banget kalau bermain dengan imajinasi. Kemudian misalkan untuk bagian hitamnya kurang hitam, tinggal editkan saja dan tinggal bagian yang namanya si shadingnya. Oke, dan terima kasih buat yang sudah menonton. See you di next tutorial. Selamat belajar.